Perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Gita Anindianari, NIM 19055211049 dari kelas reguler B. Jadi, yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu masih merupakan bagian dari program merancang rumah tinggal idaman dengan luas tapak 100 meter persegi atau 1 are. Saya akan membahas kelanjutan dari yang sebelumnya, di mana sebelumnya baru sampai pada organisasi ruang dan menghasilkan suatu block plan. Selanjutnya, saya akan membahas kriteria desain dan hasil rancangan berupa denah. Kriteria desain sendiri merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara programming dengan desain itu sendiri. Pada kriteria desain, saya memaparkan yang pertama ada misi, yaitu mendesain rumah tinggal yang nyaman dan dapat mewadahi aktivitas penghuninya. Kemudian ada isu, berupa isu fungsional dan psikologi. Isu fungsional, yaitu bagaimana rumah dapat mewadahi dan mendukung aktivitas-sivitas, utamanya yaitu aktivitas primer. Kemudian isu psikologi, yaitu penekanan terhadap aspek kenyamanan dan keamanan sivitas. Untuk pendekatan perancangan, saya melakukan pendekatan terhadap bangunan minimalis modern, yaitu dengan kesederhanaan dalam bentuk, kemudian ada bersih, terbuka, dan pencahayaan maksimal, detail yang simpel dan minim dekorasi, kemudian ada material untuk visual, tekstur, dan karakter, dan penggunaan warna-warna yang netral. Saya pun melakukan pendekatan dengan menerapkan beberapa kaidah dari arsitektur tropis, seperti penggunaan atap yang miring, tritisan atau overstack yang lebar, ventilasi atau bukaan yang banyak, dan lantai yang dibuat lebih tinggi. Kemudian untuk fakta dan data, saya terletak di Jalan Sekartunjung 15 dan Pasar Timur dan Pasar Bali, terletak di kawasan residence, yaitu wilayah peruntukan untuk perumahan, dengan luas site yang cukup minim, kurang lebih 100 meter persegi atau 1 are. Juga menyertakan suhu relatif sedang, vegetasi yang tergolong kurang, dan bangunan yang menghadap ke timur. Untuk kriteria perancangan, saya menyertakan kriteria pencahayaan. Yang pertama ada pencahayaan alami, di mana sumber cahaya alami berasal dari jendela kaca yang dibuat dalam jumlah yang cukup banyak untuk mendapat pencahayaan yang maksimal. Yang kedua ada pencahayaan buatan, yaitu menggunakan lampu jenis LED berupa lampu downlight, karena lampu LED lebih hemat energi. Kemudian, melakukan variasi terhadap warna lampu. Penggunaan warna lampu yang berbeda sesuai fungsi dan letak pada suatu ruangan. Warna cahaya yang kuning dapat memberikan kesan yang indah dan juga elegan. Untuk kriteria desain selanjutnya, saya mengambil kriteria penghawaan. Jadi yang pertama ada penghawaan alami, yaitu bukaan berupa jendela kaca yang aktif difungsikan dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua yaitu penggunaan roster. Menggunakan roster di beberapa ruangan. Yang ketiga, penghawaan buatan. Menggunakan AC untuk beberapa ruangan yang memerlukan tingkat kenyamanan yang tinggi, namun AC akan difungsikan dengan seperlunya saja. Kriteria selanjutnya yaitu kriteria interior. Yang pertama, dinding berwarna netral. Warna netral tersebut seperti putih, coklat, dan abu muda. Pada kamar anak 2 dan anak 3, dinding lebih berwarna-warni namun tetap terkesan netral dan elegan. Yang kedua ada lantai parket kayu. Pada beberapa ruangan menggunakan lantai parket kayu sesuai dengan request klien. Ruang tersebut seperti kamar tidur. Yang ketiga adalah penggunaan partisi. Mengurangi sekat tembok, melainkan menggunakan partisi untuk ruangan yang memerlukan sekat. Kriteria selanjutnya adalah landscape dan eksterior. Yang pertama, jarak antara tanah dan lantai yang tinggi. Jarak lantai dengan permukaan tanah minimal 60 cm. Yang kedua, terdapat biopori. Lubang biopori sebagai resapan air untuk mencegah genangan, menyuburkan tanah, dan mengelola sampah organik. Dan yang ketiga adalah mini garden. Terdapat mini garden dengan beberapa tanaman perindang dan tanaman hias. Pada akhirnya, didapatlah denah yang demikian. Pada denah lantai 1 ini, terlihat beberapa ruangan, antara lain ruang tidur utama, ruang tamu, WC tamu,
kamar mandi atau WC, ruang makan, ruang laundry, dapur, kemudian ada garase, teras depan, dan mini garden dengan 2 buah pintu masuk. Kemudian, dapat dilihat pula penerapan kriteria desain seperti penggunaan parket kayu pada ruang tidur utama, kemudian ada penggunaan roster pada dinding dapur, dan penggunaan furniture yang simple. Demikian pula pada denah lantai 2, kita dapat melihat beberapa ruangan yang terdapat di lantai 2, antara lain ruang tidur anak 1 dengan ruang belajar private-nya, kemudian ada kamar mandi atau WC, gudang, ruang keluarga, ruang tidur anak 2 dan anak 3, ruang suci, ruang belajar, teras, dan pelinggih. Terlihat pula penerapan kriteria desain. Sekian penjelasan saya tentang kriteria desain dan hasil rancangan yang berupa denah.